Shalom dan selamat pagi buat seluruh anak didik Mister. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Kristen, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang baru, yaitu pelajaran 4 yang berbicara tentang Allah adalah gembalaku yang baik. Ya, inilah yang menjadi topik kita di hari ini. Oleh karena itu, Mister berharap anak didik Mister boleh mendengarkan Mister dengan baik-baik agar nanti dapat mengerjakan lembar kerja yang akan Mister kirimkan kepada anak didik Mister, ya nak ya. Oke, tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama adalah menuliskan pengalaman pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi dihubungkan dengan Mazmur 23. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah, gembala yang baik. Selanjutnya, membuat karya kreatif dalam bentuk puisi, gambar, cerita, atau karya lainnya sebagai wujud syukur memiliki Allah sebagai gembala yang baik. Inilah tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, kita hari ini mau belajar dari tokoh Alkitab, yaitu belajar dari kisah Daud. Sebelumnya, sebelum Daud menjadi raja, Daud bekerja menggembalakan domba ayahnya. Nah, ternyata Daud ini ayahnya memiliki kambing domba yang cukup banyak. Namun, kira-kira Mister mau tanya dulu, orang tua Daud ini siapa kira-kira namanya? Iya, namanya adalah Isai. Sejak kecil ia sudah biasa menggembalakan domba. Ayahnya yang bernama Isai memiliki banyak domba. Nah, jadi inilah yang menjadi pekerjaan Daud untuk menjaga kambing domba milik ayahnya. Daud biasa membantu kakaknya mengurus domba-domba ayah mereka. Saat domba-domba yang dijaganya berbaring di rerumputan, Daud suka bermain kecapi dan bernyanyi. Nah, ternyata Daud ini bukan hanya pintar atau pekerjaannya bukan hanya menjaga kambing domba, tetapi dia juga sering bermain kecapi dan bernyanyi. Sehingga Daud ini memiliki yang sungguh sangat banyak keistimewaan. Ia menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dengan kecapi, dia boleh menaikkan puji-pujian kepada Allah. Daud adalah seorang gembala yang baik. Ia membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau agar mereka mendapat makanan. Wow, luar biasa kan kebaikan Daud? Daud itu katanya membawa kambing dombanya ke rerumputan yang hijau. Supaya apa kira-kira? Iya, supaya kambing domba yang dimiliki oleh ayahnya itu tetap sehat. Nah, jika ada domba yang tersesat, tahu mencari sampai mendapatkannya. Ternyata Daud ini kenapa dikatakan gembala yang baik? Karena dia bukan hanya membawa kambing dombanya kepada rerumputan yang hijau, tetapi dikatakan di sini bahwasannya ketika kambing dombanya itu hilang, ya, atau tersesat, Daud mencarinya sampai dapat. Itu luar biasanya gembala, ya. Nah, ia bahkan sering menonton domba-domba jauh sekali untuk mendapatkan air minum. Ketika ada serigala yang akan menerkam domba itu, Daud mengejar serigala itu dan membunuhnya. Wow, luar biasa kan? Bayangkanlah dulu, Daud yang badannya kecil, dia mampu mengalahkan serigala. Ketika serigala datang untuk menerkam domba-dombanya atau peliharaannya, dia boleh berperan untuk membunuh atau mengusir serigala itu. Ya, kalau di masa sekarang, ya kalau kita perhatikan serigala pastinya kita akan merasa ketakutan. Namun Daud di sini menggambarkan bahwa dia adalah gembala yang sungguh sangat baik. Dia benar-benar menjaga kambing dombanya. Pekerjaan mengurus domba tidak selalu mudah bagi Daud, apalagi domba adalah salah satu hewan yang mudah tersesat. Namun Allah menolong jauh dan memberikan kekuatan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba. Nah, di sini boleh kita perhatikan aku, bahwasannya Daud boleh melakukan semuanya itu karena Allah memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada Daud untuk menggembalakan domba-dombanya. Daud
mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan gembala. Ya, dengar ini. Daud mengumpamakan dirinya itu sebagai domba yang memerlukan gembala. Sama halnya seperti kambing domba itu. Kambing domba itu pasti memerlukan gembalanya. Nah, ketika domba-domba itu siapa gembalanya? Ya Daud. Nah, kalau Daud itu merasa dia adalah domba, siapa kira-kira gembalanya? Nah, di sini kita mau perhatikan, ya. Gembala yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri. Perhatikan di sini ya anakku. Nah, ketika tadi domba-domba itu, nah domba ini gembalanya siapa? Yaitu Raja Daud. Nah, ternyata Daud mengumpamakan dirinya sebagai domba. Nah, ketika Daudnya sebagai domba, ya, Allahnya siapa? Gembalanya siapa? Yaitu Allah sendiri. Allah digambarkan sebagai gembala yang memberi makan domba-dombanya. Sang gembala dengan sabar menuntun jalan domba-dombanya agar tidak tersesat. Ia menggunakan gada dan tongkat untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya. Gada adalah sebuah alat pemukul besar yang berduri. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar, ya. Nah, gada digunakan untuk memukul binatang buas yang mengancam domba-dombanya. Ketika tadi datang mungkin binatang buas, contohnya serigala, maka alat inilah yang digunakan Daud untuk mengusir atau memukul musuhnya atau binatang buas tersebut. Tongkat digunakan untuk mengarahkan domba. Ternyata tongkat itu, ya, selain daripada untuk menjaga kambing dombanya, ternyata tongkat itu digunakan untuk mengarahkan domba-dombanya supaya mungkin jangan tersesat, kan seperti itu. Daud tidak takut menghadapi bahaya karena ada gembala yang menjaganya dengan tongkat dan gada. Daud bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Allah pemelihara digambarkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 23 seperti seorang gembala, ya. Allah itu digambarkan seperti gembala. Gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Domba yang dimaksud adalah manusia, termasuk anak-anak mister, ya. Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ingat itu. Allah itu mengenal siapa domba-dombanya, terkhususnya kita sebagai manusia biasa. Kita itu dikenal oleh Allah. Nah, karena Allah itu adalah gembala kita, maka Allah pasti memelihara kehidupan kita, menolong, menjaga, memelihara, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah juga tahu kebutuhan kalian, tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami kekurangan. Dan sebagai gembala yang baik, Allah akan memberikan kita makan dan minuman. Allah sebagai gembala yang baik akan selalu menuntun kalian di jalan yang benar, itu pasti. Coba dulu perhatikan gambar ini. Daud, dia boleh berada di depan, seringkali juga dia boleh berada di belakang untuk memperhatikan kambing dombanya yang tersesat, dan juga Daud boleh berada di depan untuk membawa domba-dombanya supaya tidak masuk ke dalam jurang. Dan ternyata Allah juga demikian, memelihara kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Karena kita ini adalah domba-domba Allah, maka Allah sebagai gembala yang baik pasti akan memelihara kehidupan kita. Nah, dari pembelajaran kita di hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya gembala yang baik yaitu Allah akan selalu memelihara hidup kita, dan Allah menjamin kebutuhan jasmani maupun rohani kita. Allah memelihara kalian dalam segala situasi baik atau buruk, dan juga tidak ada yang perlu kalian takutkan atau khawatirkan, karena pemeliharaan Allah berlangsung sepanjang hidup kalian. Wow, luar biasa ya nak ya. Jadi pembelajaran kita di hari ini sungguh sangat menekankan bahwa kita sebagai domba-domba Allah sungguh luar biasa memiliki gembala yang baik. Siapa tadi gembala kita? Yaitu Allah atau Yesus sendiri. Jadi untuk hari ini kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita sebagai domba memiliki gembala yang sungguh baik. Tergantung kepada anak didik mister, mau gak mendengarkan perkataan
gembalanya. Mau nggak mengikuti perkataan gembalanya? Oleh karena itu, dari pembelajaran kita ini, biarlah membawa kita menjadi lebih baik lagi, terkhusus kepada buat anak didik Mister. Nah, dari pembelajaran Mister ini, Mister mau lihat dulu kemampuan kamu untuk kamu dapat mengerjakan lembar kerja kamu ya, yang ada dalam buku bos ya, yang ada dalam buku bos kamu. Di dalam buku bos kamu, yaitu buku bos PSP, di sana ada di halaman 39 ya. Kamu buka nanti buku halaman 39. Di halaman 39 ada di sana. Oke, sebelumnya anakku, sebelum di halaman 39 ternyata ada di halaman 37. Jadi, tugas anak Mister hari ini adalah mengerjakan buku bos halaman 37, yaitu kegiatan 3, nomor 1 dan nomor 2, dan juga di halaman 39, yaitu kegiatan 5, nomor 1 sampai nomor 3. Nah, silakan kamu kerjakan di sana. Berarti tugas anak didik Mister itu ada berapa? Betul, ada 5. Silakan kamu kerjakan di buku tugas dan kamu kirimkan dengan tepat waktu kepada Mister. Oke, buat anak didik Mister, tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, buat anak didik Mister, dari video yang sudah Mister jelaskan tadi, silahkan anak didik Mister mengerjakan buku bosnya halaman 41, yaitu bagian E penilaian nomor 1 sampai nomor 3, dan juga bagian yang kedua nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi tugas anak didik Mister ada 5 soal ya anakku ya. Jadi anak didik Mister silakan menulis soalnya ya, dan dikerjakan seperti biasa di buku tugasnya. Oke, silakan anak didik Mister kerjakan dan silakan dikirimkan kepada Mister. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.